Gimana ini bagusnya ya, ini buat thumbnail. Ini buat thumbnail tuh gini apa gini nih bagusnya, harusnya lurus ini. Gini aja thumbnail. Oke. Nah, di video kali ini piye bolo konco bolo kabare, posone piye posone iki. Di sini saya mau nggak mereview sih, ini cuman mau ngasih tahu aja. Saya ini menyiksa iPhone 8 ya, tok ini udah merekam, saya pakai rekam video timelapse selama 1 bulan nonstop. Ini udah 1 bulan nonstop. Jadi awalnya itu udah tanggal 17 ya, 7 Februari. Sekarang udah tanggal berapa Maret hari ini. Lihat dulu berapa Maret, 20 Maret. Dari tanggal 20 Maret sampai sekarang tanggal 20 Maret. Mulai rekam tanggal 7 atau 17, tadi udah sebulan lebih intinya gitulah. Cuman tidak merekam terus-terusan. Ya ada jedanya gitu loh. Jedanya itu cuman buat ngirim file aja, ke HP yang iPhone 8 Plus yang buat saya rekam ini. Nanti terus langsung lanjut rekam lagi. Nah, ini saya rekam saat ini, rekam time lapse. Ini rekam tuh bawang putih. Ya, awalnya bawang putihnya itu dia ini belum ada daunnya, sekarang udah daunnya segitu. Ini udah sekitar bawang putihnya ini jalan 5 hari plus gitu. Karena ini dipakai udah buat time lapse jagung ya. Jagung udah terus apa lagi kemarin, terus bawang putihnya sempat gagal juga, udah berapa hari, 5 hari kalau nggak salah, dia itu nggak tumbuh. Lanjut lagi apa lagi ya kemarin ya, waluh itu apa, pumpkin itu bahasa labu, bahasa Indonesia labu, itu dia tumbuh juga, udah selesai timelapse-nya. Jadi sekitar pokoknya ini sebulan lebih nonstop. Jadi rekam kalau udah selesai, kira-kira sudah selesai rekamnya ya, di stop, lanjut buat mengekspor gitu, render hasilnya langsung dikirim. Habis dikirim ya pakai lanjutin rekam lagi. Jadi ya jedanya itu nggak lama gitu loh, cuma buat ngirim tok. Ini 15 iPhone 8 udah 1 bulan lebih. Ini kenapa sama buat ini time lapse ya, karena ini konten juga gitu, saya pakai konten juga, konten time lapse gitu. Cari aja garlic nanti ya, garlic time lapse gitu. Ini saya rekamnya short ya, buat short atau buat video TikTok, buat reels seperti ini. Jadi mekanismenya gimana ini kok bisa kuat, nggak tahu juga kalau kok bisa kuat. Terus kalau misalnya ini kok dicas terus, nah saya punya ide kemarin itu bagaimana caranya biar nggak ngecas terus gitu. Karena awal-awal tuh tak pikir kalau ngecas terus juga bahaya kan ya, bahaya buat kesehatan baterai mungkin, karena overcharging gitu. Udah ngecas 100% ini udah penuh tapi masih terus ngalir itu listriknya, kan bahaya juga. Apalagi ini gak bisa ngekat gitu kan. Terus akhirnya saya beli timer ya, timer stop kontak yang kayak gini nih bentuknya ya, kayak gini. Timernya ini bisa di set, waktunya terserah gitu, mau waktu 30 menit bisa, berapa jam sekali bisa, terserah lah. Ini bisa banyak sekali settingannya, mau berapapun. Nah, kalau buat ngecas ini saya pakai waktu setiap hari ya. Ini tuh setiap hari settingannya setiap 3 jam sekali, berarti 3 jam itu ngecas, nanti 3 jam lagi itu berhenti, 3 jam ngecas, 3 jam berhenti, dan itu sudah sangat cukup. Kira-kira 3 jam itu sebenarnya terlalu ini buat ngecasnya, terlalu lama. Tapi cuman biar ngepas aja waktunya sehari, berarti 3 jam. Kalau 2 jam itu waktunya nggak cukup gitu. Karena 3 jam ini rekamnya ini 3 jam dari 100%. Itu nanti 3 jam itu habis sekitar 20%, 15%. Itu dia minta ngecas pas gitu, 15% ngecas. Ngecasnya itu nggak sampai 3 jam ya. Ngecas nggak sampai 3 jam itu 100%. Nanti berhenti ngekat 3 jam, nggak ngecas lagi kan dari setting, nanti habis sampai 15%. Nah, ini 3 jam ini rekamnya. Jadi ngisinya gitu. Jadi menurut saya ya aman gitu buat
baterainya karena tidak dicas terus menerus, cuman ya tiap hari ngecas sih gitu, tiap udah habis ngecas, nggak habis ya, ngedrop gitu. 15% ngecas, nggak sampai 15% nih, paling 20, di bawah 20 itu sangat jarang gitu. Ini ya iPhone 8, ini kardusnya. Oke. Sekedar saran kalau misalnya beli iPhone 8 Plus ya 7, 6 gitu, kalau ada bawaan kabel kayak gini ya mending beli kabel yang lebih aman, yang lebih bagus. Misal kemarin ini ya, saat mau ngerekam ini, akhirnya memutuskan ngerekam ya sebulanan yang lalu saya beli kabel Ugreen ini, dan sama kayak batoknya masih batok bawaannya, itu masih aman. Yang penting kabelnya sih, kalau beli kabelnya ini, kabelnya udah nggak awet soalnya kabel bawaan ini ya, jadi harus, menurut saya harus beli kabel baru. Ugreen ini udah bagus harganya, tapi ya lumayan. Kalau mau buat ini, karena saya buat konten harus ya kabel yang bagus lah gitu. Jadi ini ya jalurnya, ini menyiksa udah 1 bulan penuh ini saya pakai konten, kameranya jadi hidup terus ini. Kalau mau yang tahu ya, ini kameranya, aplikasinya iMotion ya namanya. Ini kalau mau buat time lapse juga, siapa tahu ada yang mau buat konten time lapse ya, ini saya contohin lah gitu. Ini saya pakai aplikasi iMotion, ini berbayar juga, berbayar nggak berbayar bisa. Kalau berbayar itu sekitar 100.000. Berbayarnya itu dia bisa milih exposure-nya bisa diatur, fokus bisa diatur, terus white balance bisa diatur gitu ya. Kalau yang nggak bisa, yang nggak bayar itu nggak bisa diatur, cuman bisa sama-sama 4K semuanya gitu. Kalau pakai bawaannya itu, bawaan HP itu nggak bisa disetting intervalnya. Kalau timelapse kan harus intervalnya harus disetting. Kalau pakai bawaan HP itu nggak bisa dia, cuman terus ekspornya juga itu cuman 1080p Full HD, nggak bisa 4K. Nah gitu, sebenarnya kan HP ini bisa 4K kan ngerekamnya. Kalau pakai bawaan, timelapse bawaan, dia nggak bisa 4K, jadi harus pakai pihak ketiga. Nah pihak ketiganya itu iMotion ya. Ini kalau yang mau bikin tutorial timelapse, bukan tutorial, buat video timelapse, ini pakai iMotion, terus pakai timer. Timernya itu stop kontaknya harganya nggak sampai 70 kok, ada yang 50, tergantung tokonya. Kalau bisa dapat yang lebih murah ya lebih bagus gitu, tinggal milih-milih aja, nggak sampai 70, murah. Terus juga udah membantu banget gitu. Biasanya timer kontak itu dipakai buat hidroponik gitu, yang punya greenhouse. Biasanya hidroponik itu buat ngidupin air, bisa air nutrisinya itu ngalirnya itu bisa diatur, biasanya pakai kayak gitu, timer kontak. Ini kontak, stop kontak timer. Nah ini ya, bentuknya kayak gini, beda-beda macamnya. Ada yang kayak gini, terus ada yang udah ada tinggal di tombolnya itu, ada yang 5 menit, 15 sampai 1 jam kalau nggak salah, apa 2 jam gitu. Jadi tinggal pencet aja, misalnya 5 jam, ya udah nanti 5 jam hitung mundur dah, 5 jam ngekat listriknya gitu. Jadi lebih aman kalau misalnya mau tidur tinggal tidur, mau ngecas tinggal tidur, nggak mau 100% terus-terusan sampai pagi, ya pakai stop kontak timer itu lebih bagus sebenarnya. Jadi misalnya kira-kira kalau HP sekarang kan udah ada estimasi waktu penuh ngecas itu berapa menit, berapa jam kan, misalnya 2 jam sampai penuh gitu, ya udah setting aja, hitung 2 jam mundur, udah nanti kan ngecas sampai 100% penuh. 80% kan udah nggak masalah juga sih. Biasanya 80% itu buat kesehatan baterai gitu, dikasih limit 80%, jadi aman. Jadi itu ya, segini dulu aja lah videonya, nggak usah sampai banyak-banyak. Ini intinya saya mau ngasih tahu, saya menyiksa HP iPhone 8. Saya menyiksa siapa sih? Bocah sekolah. Saya menyiksa iPhone 8 pakai buat merekam 1 bulan tanpa henti. Mantap lah ya, makasih Rek Bolo. Cuman itu aja saya ngasih info. Ini saya pakai ini ya, mic-nya, suaranya pakai Takara, jadi bukan bawaan HP-nya. Terus ini arm holdernya pakai ini, ada yang pakai jepit kayak gini. iPhone 8 Ugreen, udah itu aja.
Mantap, terima kasih.